Hai Sobat Pelajar, salam jumpa. Di video kali ini kita akan menjelaskan sifat-sifat khas aktivitas manusia. Mohon disimak ya. Setiap individu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Sifat tersebut dipengaruhi oleh lingkungan serta pengalaman sehingga dapat mempengaruhi aktivitasnya. Apa saja sifat-sifat tersebut? Yuk kita bahas satu-satu. Berdasarkan cara berpikir. Pemikir terstruktur. Orang dengan gaya berpikir ini biasanya suka melakukan sesuatu secara teratur dan bertahap. Selain itu, mereka juga sangat teliti dan sering dijuluki orang yang perfeksionis. Orang dengan gaya berpikir ini juga jago dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka, fakta, dan daftar. Pemikir fleksibel atau PF. Orang dengan gaya berpikir fleksibel selalu mempertimbangkan segala sesuatu dengan hati-hati. Mereka akan berpikir cukup lama sebelum membuat keputusan. Mereka juga suka menggunakan perasaan dan emosi dalam mempertimbangkan sesuatu. Pemikir logis atau PL. Orang dengan gaya berpikir logis biasanya punya rasa penasaran yang tinggi, jadi mereka sangat senang menyelidiki sesuatu. Saat ada kejadian, ia akan menanyakan kejadian itu dengan rinci. Pemikir eksplorasi. Orang dengan gaya berpikir ini biasanya suka bereksperimen dan tidak teratur, sangat berlawanan dengan orang yang punya gaya berpikir terstruktur. Orang dengan gaya berpikir eksplorasi bisa mencari tahu informasi secara acak, senang melakukan sesuatu hingga lupa waktu, dan lebih senang dengan proses pengerjaan daripada hasil. Berdasarkan intelijensi atau kecerdasan. Kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik berkaitan erat dengan kata-kata, baik lisan maupun tertulis, beserta dengan aturan-aturannya. Orang dengan kecerdasan verbal linguistik memiliki kecakapan verbal yang berkembang dengan baik dan punya sensitivitas yang baik terhadap suara, makna, dan ritme kata-kata. Kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika berkaitan dengan kemampuan mengolah angka dan kemahiran menggunakan logika. Orang dengan kecerdasan logika matematika memiliki kemampuan untuk berpikir secara konseptual dan punya kapasitas untuk membedah pola numerik dan logika. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial berkaitan dengan kemampuan menangkap warna, arah, dan ruang secara akurat, serta mengubah penangkapannya ke dalam bentuk lain, seperti dekorasi, arsitektur, lukisan, dan juga patung. Orang dengan kecerdasan spasial visual punya kemampuan untuk berpikir dalam rupa gambar dan foto. Kecerdasan gerak kinestetik. Kecerdasan gerak kinestetik berkaitan dengan kemampuan menggunakan gerak seluruh tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan, serta keterampilan mempergunakan tangan untuk mencipta atau mengubah sesuatu. Orang dengan kecerdasan gerak kinestetik mampu mengontrol gerak tubuh untuk mengatasi sebuah objek dengan baik. Kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal berkaitan dengan kemampuan menangkap bunyi-bunyian, membedakan, mengubah, dan mengekspresikan diri melalui bunyi atau suara-suara yang bernada dan berirama. Nah, orang dengan kecerdasan musikal ini mampu memproduksi dan mengapresiasi ritme, pitch, dan timbre. Kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal berkaitan dengan aspek internal diri seseorang, seperti perasaan hidup, rentang emosi, kemampuan membedakan ragam emosi, menandainya dan menggunakannya untuk memahami dan membimbing tingkah laku sendiri. Orang dengan kecerdasan interpersonal mampu mendeteksi dan merespons sebuah suasana hati, motivasi, dan keinginan seseorang. Kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal melibatkan kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain, berempati, mengorganisasi kelompok, berteman, dan bersosialisasi. Orang dengan kecerdasan interpersonal punya self-awareness dan mendengarkan inner feeling, nilai diri, keyakinan, dan proses berpikir. Kecerdasan naturalis.
Kecerdasan naturalis berkaitan dengan kemahiran dalam mengenali dan mengklasifikasikan flora dan fauna serta hal-hal di alam, serta peka terhadap alam dan lingkungannya. Kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam lingkup kosmos, seperti memaknai hidup, memaknai kematian, memahami nasib dunia jasmani dan kejiwaan, serta memaknai pengalaman mendalam seperti cinta atau kesenian. Nah, orang dengan kecerdasan eksistensial ini mempunyai sensitivitas dan kapasitas untuk menghadapi pertanyaan mendalam tentang kehidupan, seperti apa arti hidup, kenapa kita mati, dan kenapa kita ada. Berdasarkan ingatan atau memori. Memori sensoris. Memori sensoris ini berkaitan dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan inforis, merupakan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Memori jangka pendek. Memori jangka pendek merupakan proses penyimpanan memori secara sementara yang berarti memori tersebut tidak bisa bertahan lama. Biasanya memori jenis ini adalah peristiwa yang tidak dianggap begitu khas atau penting bagi seseorang. Memori jangka panjang. Memori jangka panjang merupakan proses penyimpanan yang bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dan relatif bersifat permanen. Biasanya memori jenis ini adalah peristiwa yang membuat seseorang mudah mengingat hal tersebut, baik itu memori masa indah ataupun masa kelam. Memori episodik. Memori episodik merupakan ingatan yang akan memberikan urutan-urutan peristiwa. Dalam prosesnya, ingatan ini biasanya akan menjabarkan kronologis dari sebuah peristiwa. Proses mengingat peristiwa ini biasanya akan disimpan. Peristiwa yang paling berkesan biasanya adalah ingatan episodik yang biasanya akan terus diingat. Memori semantik. Memori semantik ini biasanya akan disandingkan dengan memori episodik. Kedua memori ini memang sebenarnya berada pada tingkatan yang sama sebagai jenis memori yang bersifat jangka panjang. Dalam memori semantik ini, ingatan akan didasarkan pada fakta-fakta tertentu. Terima kasih guys kepada kalian yang telah menonton video ini. Kita akan kembali lagi di kesempatan lain dalam membahas hal-hal edukatif lainnya buat kalian sobat pelajar Indonesia. Sampai jumpa.